Bapak serta Ibu yang saya hormati, selamat malam dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini untuk mengikuti pendalaman iman secara online karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk berjumpa secara langsung. Oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan, meresapkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena anugerah kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti pendalaman iman online saat ini. Dalam suasana yang belum pasti, suasana hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin ini suatu tanda yang Kau berikan, sehingga kami semakin menyadari arti pertobatan dan semakin tekun dalam doa dan pengharapan. Tuhan Yesus Kristus, kami yakin bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Semoga kami setia mengikuti-Mu sekarang dan selama-lamanya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman,
Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa tanda merupakan satu bukti dan merupakan suatu kekuatan dan juga menjadikan mereka yang percaya akan lebih yakin dan percaya. Banyak tanda-tanda yang diberikan kepada seseorang agar mereka pantas dan yakin bahwa dia adalah pengikut ataupun murid. Namun dalam hal ini, dalam Injil Matius bab 12 ayat 38-42, bagaimana orang-orang Farisi dan ahli kitab minta tanda kepada Yesus. Namun Yesus tidak akan memberikan tanda kepada mereka, karena percuma mereka diberi tanda, karena pada dasarnya orang-orang ini adalah tidak yakin dan tidak percaya kepada Yesus. Hanya tanda Yunus yang diberikan kepada mereka. Kita tahu bahwa Yunus 3 hari 3 malam ada di perut ikan. Dan akhirnya dengan kejadian ini orang Ninive percaya dan bertobat berbalik kepada Allah. Dan yang terpenting di dalam peristiwa ini, Yesus menjelaskan dan mengatakan bahwa yang ada dan hadir di sini adalah melebihi dari Yunus dan Nabi Sulaiman. Artinya apa? Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yesus dengan mujizat-mujizatnya itu adalah merupakan satu tanda bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang datang di dunia untuk menyelamatkan manusia dan menuntun umat manusia akan berani bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Namun demikian, bahwa orang-orang Farisi mereka memang mempunyai dasar tidak percaya. Makanya Yesus tidak akan memberikan tanda apapun kepada orang-orang ini. Karena orang-orang ini walaupun diberikan tanda dan tahu apa yang telah dilakukan oleh Yesus, mereka tetap tidak percaya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sebagai murid-murid Yesus telah diberikan tanda. Bahkan dimenteraikan dengan baptis, artinya bahwa kita mendapatkan tanda keselamatan dari Tuhan. Dan kita harus juga bisa memberikan tanda keselamatan bagi sesama kita. Dengan demikian, bahwa tanda yang kita miliki sampai saat ini adalah merupakan tanda bagaimana keselamatan kita sudah kita miliki karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa tanda-tanda yang diberikan Yesus kepada kita, walaupun kita sudah mengalami, namun kadangkala kita juga akan seperti orang-orang Farisi ini yang kadangkala kita masih ragu untuk menyikapi, ragu untuk percaya kepada Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semoga renungan yang singkat ini bermanfaat pada kita, agar kita selalu percaya dan yakin kepada Kristus dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang telah dilakukan bagi keselamatan umat manusia. Amin. Allah Bapa Maha Cinta, dalam hidup kami pun di bawah sadar, kami mungkin bertindak dan bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang ingin melihat sesuatu tanda daripadamu. Bimbinglah dan tuntunlah kami supaya kami dapat melihat, mendengar dan merasakan tanda yang besar darimu. Dan semoga Engkau hadir melalui nafas yang menghidupkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus sudah banyak sekali melakukan tanda-tanda yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh indera manusia. Kehadiran Yesus dalam hidup kami adalah tanda terbesar dari Tuhan. Ajarilah kami untuk tetap dapat melihat kehadiran-Mu dalam setiap rencana hidup dan perjuangan kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim,
Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga. Engkau pun memberi kami keluarga teladan, yaitu keluarga Nazaret. Kami mohon semoga keluarga kami, khususnya keluarga Katolik di lingkungan Santa Cecilia, selalu Kau dorong untuk meneladani keluarga Kudus Nazaret dan tumbuh menjadi keluarga Katolik yang sejati dan yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, pencipta alam semesta, dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dalam masa pandemi COVID-19, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Ikatlah wabah ini dan singkirkan penderitaan ini dari kami. Bantulah kami menghasilkan harapan, amal, dan kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadat pendalaman iman malam ini telah selesai. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima, terlebih bagi kami umat di lingkungan Sicilia yang telah Kau izinkan untuk dapat tetap mengadakan pendalaman iman secara online di tengah suasana yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih pula karena Engkau telah berkenan mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menebus dosa manusia. Semoga kami dapat menjadi murid-murid Kristus yang siap berbagi kasih melalui tutur kata dan perbuatan, belajar untuk tetap mengasihi walau hati tersakiti. Terima kasih atas penyertaan-Mu, walau kami sering kurang bersyukur. Bimbing kami untuk selalu bersemangat dalam menemui terang ketika kami ada di dalam kegelapan, sehingga kami dapat tetap berkarya seturut kehendak-Mu. Seluruh doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.